Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Lutfi Sahlan, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 186 Jakarta. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit saya di SMP Negeri 186 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini. Bapak absen dulu. Afdan. Ada. Ananda Felicia. Oke. Anaira. Arya. Excel. Ayundia. Denny. Dia. Oke. Ada Elvan. Fardan. Faris. Fauzia. Ada Fitra. Ganjar. Mawan. Ada Kesya. Melinda. Ada Erdian, Fadli, ada Sobri, Sani, ada Nadia, Nurma, Nurul, Rafa, Rangga, Renata, ada Rizky, Siva, Sylvia, ada Siti, Sugeng, Tasya, Zakia, Jentania. Oke, hadir semua, alhamdulillah. Sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Action. Oke, alhamdulillah berarti masuk semua. Kelas 7G ini lengkap. Tapi sebelum Bapak mulai, coba deh. Yang duduknya masih miring-miring, coba lurus. Nih, seperti Rangga nih. Ya, Arya, lurus. Tidak ada yang menghadap ke samping. Nah, berarti kan kita makhluk hidup nih. Maka kita harus tahu ciri-ciri kita sendiri. Maka, kalau kita nggak tahu ciri-ciri kita sendiri, berarti kita bukan makhluk hidup. Ya, kita tahu capek, kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, makan, minum, dan lain sebagainya. Maka, apa kata kunci yang harus kita ucapkan adalah kata syukur. Syukur masih diberikan nikmat kesehatan. Hari ini kita akan membahas, tadi Bapak sudah bilang, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup, maka kita harus tahu diri kita sendiri. Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, berarti kita bukan makhluk hidup. BTW on the way busway. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Suhu dan kalor. Maka hari ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu ciri makhluk hidup. Apa yang pertama adalah kalian mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Jadi karena kita makhluk hidup, kita harus tahu mana yang makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup. Kalian harapannya nanti harus bisa seperti itu. Oke? Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dari video tumbuhan dan hewan, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristik dengan tepat. Jadi nanti ada video, sebenarnya videonya itu makhluk hidup semua. Tetapi nanti kalian diminta untuk atau berusaha untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidupnya apa aja sih yang ada pada hewan dan tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya, pemahaman bermakna yang diharapkan kalian dapat adalah dapat membedakan benda mati dan benda hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini mah gampang ya? Gampang nggak? Gampang. Kalau kipas angin makhluk hidup bukan? Bukan. Ada yang bilang makhluk hidup? Nggak ada ya? Nah, berarti udah SMP, bagus. Tapi kalau anak SD mungkin masih bilang itu makhluk hidup.
Yang kedua, kalian mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang dilihat sehari-hari. Kita nanti akan bahas tentang syarat-syarat makhluk hidup sebagai makhluk hidup atau bukan makhluk hidup atau benda mati. Nanti kita bahas. Oke, tadi sudah Pak Tio jelaskan tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, di depan sudah Bapak kasih tahu juga tentang instruksi penggunaan LKPD. Apa itu Pak LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, yang pertama adalah tertib. Ya, tidak berisik, tidak bercanda. Yang kedua aktif, baik bertanya maupun mengomentari. Yang ketiga harus disiplin. Yang keempat harus mandiri, kerja masing-masing kelompok maksudnya, dan kolaboratif. Tidak boleh saling kekeh dengan jawabannya. Harus berdiskusi mana jawaban yang paling tepat dari jawaban LKPD yang akan Bapak berikan. Bapak hari ini akan membahas tentang ciri makhluk hidup dengan model pembelajarannya namanya discovery learning. Makanya kemarin Bapak suruh bawa handphone kan? Nanti kalian akan mencari jawaban dari LKPD yang akan Bapak berikan. Oke, penilaiannya nanti akan ada quizzes. Bentuknya pilihan ganda, gampang. Nanti yang menang atau yang skornya paling tinggi akan Bapak kasih hadiah. Salah satu. Oke, sebelum masuk ke PowerPoint tentang ciri-ciri makhluk hidup, coba kita bahas dulu satu persatu pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, apa bedanya benda hidup dan benda mati? Yang tahu angkat tangannya. Kan, Sia. Benda hidup dapat bergerak dan tumbuh berkembang, sedangkan benda mati tidak dapat bergerak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Resia. Oke, terima kasih Resia atas jawaban dari nomor 1. Bagus sekali. Kalau benda hidup, dia bergerak. Kalau benda mati, tidak bergerak. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa tanaman dan hewan itu bergerak? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Ya, Amira. Kalau hewan bisa melakukan gerakan pasif, kalau hewan bisa melakukan gerakan aktif, kalau tumbuhan bisa melakukan gerakan pasif. Jadi kalau hewan gerakan aktif, kalau tumbuhan gerakan Pasif. pasif. Ya, tepuk tangan untuk Nera. Oke, terima kasih Naira sudah jawab pertanyaan yang nomor 2 dengan baik sekali. Nomor 3, bagaimana tanaman pisang berkembang biak? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Ya, Felis, silakan. Tumbuhan pisang melakukan tunantif yang dapat menunas pohon pisang. Sekali tepuk tangan. Terima kasih pada Felicia untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Itu berkembang biak dengan cara tunas. Siapa yang nggak tahu di sini? Rangga nggak tahu. Tahu kan? Pisang bereproduksi dengan bertunas. Betul. Ya. Yang keempat, apakah kelelawar termasuk unggas? Pak, saya unggas nggak tahu Pak. Lupa Pak, unggas itu apa? Unggas itu burung-burungan. Apakah kelelawar termasuk burung? Tidak. Berarti dia masuknya kemana? Mamalia. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kelelawar itu adalah mamalia, ya, bukan unggas. Kenapa dia disebut mamalia? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dijelaskan oleh Reisia bahwa ada makhluk hidup yang bergerak dan ada benda mati yang tidak bergerak. Yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Nanti akan Bapak jelasin. Yang ketiga bereproduksi. Yang keempat peka terhadap rangsangan. Yang kelima energi. Yang keenam respirasi.
Yang ketujuh, ekskresi. Dan yang kedelapan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Oke, yang pertama adalah bergerak. Bergerak. Nah, ini ada foto bergerak. Kalau hewan bergerak, tadi sudah jelas ya. Kata Naira, hewan bergerak dengan aktif, berarti dia menggerakkan seluruh tubuhnya. Kalau manusia ada kakinya, kalau ikan ada ekornya, dan lain sebagainya. Nah, kalau hewan, kalau tumbuhan bagaimana tuh bergeraknya? Maka tumbuhan dibagi menjadi 3. Pergerakannya ada endonom, ada esionom. Esionom terbagi menjadi 3, ada tropisme, nasti, dan taksis. Dan yang ketiga, higroskopis. Nah, ini akan nanti kalian pelajari di bahan ajarnya ya. Nanti dibaca bahan ajarnya. Yang selanjutnya, yang kedua, adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Nah, lihat gambar ini. Apa ini? Ya, metamorfosis kupu-kupu. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan akan mengalami tumbuh serta berkembang. Apa itu perbedaannya? Ada yang tahu? Angkat tangannya yang tahu. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik dari suatu makhluk hidup baik ukuran, volume, massa, dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Ya, terima kasih Reski. Tadi benar ya yang dikatakan Reski bahwa tumbuh adalah sesuatu yang bertambah. Baik volume, tinggi, maupun beratnya, isinya bertambah. Misal tadinya bayi, 1 kilo, jadi 2 kilo, jadi 3 kilo. Jadi sekarang seperti Hermawan. Salah, ya. Yang kedua adalah berkembang. Berkembang itu adalah menuju kedewasaan. Contohnya, bayi tadinya nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Mata bayi tadinya nggak bisa melihat, jadi bisa melihat. Jadi bayi lagi. Nggak bisa. Itu namanya irreversible. Tidak dapat kembali seperti semula. Tapi kalau berkembang, reversible. Artinya apa? Dapat kembali. Contoh, bayi nggak punya gigi. Sekarang kita punya gigi. Apakah nanti kita bisa hilang giginya? Bisa. Itu namanya dapat kembali. Berkembang biak atau reproduksi. Singkat aja, untuk hewan ada 3, masih ingat? Ovipar. Apa itu? Ovipar ada yang tahu? Iya, betul. Bertelur. Ada vivipar. Melahirkan. Ada ovovivipar. Bertelur dan melahirkan. Ada tumbuhan dibagi menjadi 2. Ada generatif, peka terhadap rangsangan, atau bahasa kerennya adalah iritabilitas. Nanti pada saat nyari di Google, nanti kalian akan temui. Apa itu peka terhadap rangsangan? Saat menerima rangsangan, makhluk hidup bisa memberikan tanggapan karena peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah cahaya, sentuhan suhu, dan aroma. Pada tumbuhan putri malu, mereka akan menutup apabila daunnya tidak tersengaja disentuh. Oke, rangsangan. Kalau pada manusia ada namanya indra. Alat indra. Ada berapa indra? Ada 6. Ada berapa? Ada 5. Ada penglihatan, peraba, penciuman, pengecap, satu lagi pendengaran. Ada 5 ya. Yang selanjutnya, yang kelima, butuh makan dan minum. Ini energi. Butuh makan dan minum. Kalau manusia makannya apa aja? Disebutnya omnivora. Makan daging dan tumbuhan. Ada herbivora, pemakan
Tumbuhan, karnivora, pemakan daging. Ini namanya heterotrof. Tapi ada satu lagi namanya autotrof, yaitu makhluk yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Oke, yang keenam adalah bernapas. Kalau pada hewan kita bernapas ada beberapa jenis ya. Ada dengan paru-paru, terus insang. Apa yang kita hirup? Udara apa? Oksigen. Terus apa yang kita keluarkan? Nafas. Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Pada saat bernapas, makhluk hidup menghirup O2 atau oksigen dan akan melepaskan ke udara dengan kandungan CO2 atau karbon dioksida. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Alat pengeluaran atau ekskresi pada tumbuhan adalah stomata yang selalu 4 alat zat pengeluaran sisa. Yang pertama ginjal mengeluarkan apa? Ada yang tahu? Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Yang kedua paru-paru mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Kulit mengeluarkan apa? Keringat. Pinter. Hati mengeluarkan racun dalam bentuk empedu. Ampela lagi. 8. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Atau bahasa kerennya adalah adaptasi. Pada makhluk hidup, adaptasi dibagi menjadi 3, ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kalau morfologi itu adalah bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya. Kenapa manusia jalannya pakai kaki, nggak pakai tangan? Karena kalau pakai tangan capek. Kenapa kaktus bentuknya seperti ini, ada durinya, nggak ada daunnya? Itu namanya morfologi. Kalau fisiologi, itu fungsi tubuh. Contohnya adalah cicak. Kenapa manusia nggak bisa nempel? Kenapa cicak bisa nempel? Dari sononya, kata si Elvan, dari sononya. Karena ada selaput di tangannya cicak. Sedangkan yang terakhir, tingkah laku. Tingkah laku ini adaptasi yang sering kita lihat. Contohnya cicak. Kalau kita tangkap, apa yang akan terjadi? Buntutnya copot. Apalagi bunglon. Berubah warna. Ada lagi gurita. Mengeluarkan tinta atau merubah warna juga bisa. Itu juga salah satu tingkah laku. Ini ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Thank you. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak jelaskan seperti apa yang harus diisi. Di sana ada nama kelompok, tolong ditulis nama kelompoknya. Terus ada juga nama anggotanya, misal kelompok 1 ada Afgan, ada si A, si B, si C, ditulis. Terus juga ada nilai, kalau nilai nggak usah ditulis, para orang tua nggak usah ditulis. Informasinya adalah ciri makhluk hidup, kelas 7 semester ganjil, 2 kali 40 menit. Tugasnya adalah yang pertama, tahapannya ini di halaman itu ada di ini Bapak tampilkan juga ya. Yang pertama, guru menampilkan PowerPoint terkait materi dan video yang perlu diidentifikasi. Tadi PowerPoint-nya sudah ada, kalian bisa baca-baca juga dengan scan barcode. Di LKPD itu ada barcode, nanti kalian scan barcode-nya. Yang kedua, ini problem statement, peserta mengidentifikasi video, membuat jawaban hidup antara terkait ciri makhluk hidup.
nanti ada video yang itu ada barcode-nya 2, ada tumbuhan dan ada hewan. Nanti kalian scan, itu ada video, kalian lihat videonya. Nanti ada beberapa hewan, kalian pilih 3 hewan dan 3 tumbuhan yang ada di video itu. Nanti kalian isi di halaman LKPD selanjutnya. Apakah dia bergerak? Bergeraknya dengan apa? Kalian tulis. Dia bernapas? Bernapas dengan apa? Kalian tulis. Cara nyarinya bagaimana, Pak? Carinya di internet dan bahan ajar. Situ juga ada bahan ajar, bisa kalian scan. Yang ketiga, guru memfasilitasi untuk mencari dari berbagai sumber. Nanti cari di internet. Yang keempat, kalian berdiskusi jawaban mana yang tepat untuk mengisi LKPD-nya. Yang kelima, verifikasi, mempresentasikan. Nanti setiap kelompok berdiri di tempatnya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dan yang keenam, guru memberikan tanggapan, motivasi, dan penilaian. Ya, ini ada beberapa hewan yang kalian harus isi ciri-ciri makhluk hidupnya. Ini kondisi hutan pada Kalimantan pada malam hari. Ini ada musang. Musang akar. Nah, nanti kalian tulis yang tadi 3 hewan itu. Misal kalian pilih yang nomor 1, musang akar. Kalian cari di internet tentang musang akar. Reproduksinya bagaimana, bernapasnya pakai apa, bergeraknya pakai apa, indranya apa aja. Dicari di bahan ajar dan internet. Selain musang akar apa lagi? Coba, udah di-scan belum? Bisa? Alhamdulillah. Bisa? Ya, pencet ini. Ya. Ada yang hewan, ada yang tumbuhan. Ya, silakan kelompok 1 dilanjutkan. Daun pandan, bergerak esionom, tumbuh dan berkembang atas dan tinggi, reproduksi vegetatif, iritabilitas, peka cahaya, energi fotosintetis, bernapas stomata, ekskresi stomata, tersusun sel dan adaptasi
pantai-pantai di daerah tropika. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Peka terhadap rangsangan, bunga daun muda, bernapas dengan paru-paru, ekskresi ginjal, kulit, paru-paru, hati, tersusun sel dan adaptasi terbang. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kelompok Yang luar gerak kaki, tumbuh dan berkembang membesar, reproduksi vivipar, iritabilitas, peka terhadap rangsangan, energi, biji-bijian, buah-buahan, daging-dagingan, bernafas dengan paru-paru, ekskresi, ginjal, kulit, paru-paru, hati, tersusun sel dan adaptasi, mampu memakan biji kopi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan. Tumbuhan singkong bergerak endonom, tumbuh dan berkembang biak dibantu oleh manusia dengan proses stek batang. Reproduksinya stek batang, iritabilitas, investasi jamur, energinya bleotonal, bernafas dengan akar, ekskresi stonata, tersusun sel dan adaptasi, menyesuaikan di lingkungan, menaruh pohon makanannya di akar. Ya, terima kasih kelompok 5. Lanjut. Menaruh Ya, terima kasih kepada kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, nanti akan Bapak bahas di terakhir ya. Ada beberapa kata-kata yang miskonsepsi dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Nanti akan kita bahas di kesimpulan. Oke, dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 6, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Ya, Zakia. Pak, musang terbang itu bergerak dengan apa? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Zakia. 2, 1. Oke, tadi mungkin kelompok 2 menemukan tentang musang terbang. Musang terbang itu alat geraknya, dia memanjat pohon dengan kaki dan tangan, sedangkan dia di sela-sela antara tangan dan kaki terdapat selaput di sini. Nah, itu ketika dia mengembangkan tangan dan kakinya, maka dia bisa berpindah dari pohon yang satu ke pohon yang lain dengan cara terbang. Makanya disebut dengan musang terbang. Bukan berarti dia punya sayap ya, tapi dia punya selaput yang ketika tangan dan kakinya meregang, maka dia bisa berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain dengan cara terbang. Kejawab, Zakia? Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama Zakia. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Nurma. Pak, kita belum menemukan contoh hewan ovovivipar. Oke, hewan ovovivipar. Adakah di sini yang tahu contoh dari hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar? Kalau ovipar, dia bertelur. Kalau vivipar, dia melahirkan. Kalau ovovivipar, melahirkan dan bertelur. Adakah yang di sini tahu contoh hewannya? Siapa? Angkat tangan. Ya, Zakia. Hewannya contohnya paus. Paus. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Zakia. 2, 1. Oke, terima kasih kepada Nurma dan Zakia. Ya, jawabannya ikan paus. Ya, itu adalah salah satu contoh dari ovovivipar. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. refleksinya
Seru gak seru karena menjadi tahu tentang makhluk hidup. Gak seru karena mengantuk dan gak kerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 4. Oke, terakhir. Ya, sebelum kita lanjut latihan, nanti baru kita pulang. Bapak mau memberikan kesimpulan. Tadi sudah ada beberapa yang membuat kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya dari 1 sampai 8 sudah. Walaupun tadi di sepanjang perjalanan banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang masih tipu. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Yang besar pelajaran ini bagus, terus menyenangkan. Cuma ada juga yang jawab menyenangkan, tidak menyenangkan, seru, tidak seru, ngantuk, siang, lapar, capek, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk yang memberikan refleksi. Sekarang disiapkan handphonenya. Kita akan masuk ke latihan. Buka quizisnya. Setelah dibuka, nanti masukkan kode yang ada di papan tulis. Yang nilainya paling tinggi, jangan lupa dikasih nama. Yang nilainya paling tinggi ada hadiahnya. Siap? Ya, berdasarkan hasil dari latihan kita hari ini, pemenangnya dengan 8.400 poin adalah Sani. Tepuk tangan yang buat Sani. Juara 2 ada Taskia, juara 3 ada Faris. Tapi Faris belum selesai nih. Kalau udah selesai mungkin bisa nyusulnya si Taskia. Tugasnya untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dengan kunci dikotomi. Tolong dibaca bukunya, cari di internet untuk tentang kunci dikotomi. Pesannya hari ini adalah kita sebagai makhluk hidup, kita harus mengetahui ciri-ciri kita sendiri, maka kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita juga. Maka satu kuncinya yang di awal Bapak bilang adalah bersyukur. Karena kita diciptakan sebagai manusia, maka kita harus bersyukur. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya baris ya.